Anak-anak dinilai termasuk kelompok rentan terpapar COVID-19. Data Kementerian Kesehatan per 29 Juni 2021 mencatat hampir 260.000 kasus terkonfirmasi positif COVID merupakan anak usia 0 sampai 18 tahun, di mana lebih dari 108.000 kasus berada pada rentang usia 12 sampai 17 tahun. Untuk menekan penyebaran virus corona pada anak, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mulai melakukan vaksinasi COVID-19 untuk anak pada 1 Juli 2021. Guna membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi anak, sejumlah kelompok aktivis sosial di Kota Medan, seperti Mary Chang dan kawan-kawan, mengajak masyarakat untuk membawa anaknya dan anak-anak dari panti asuhan agar mendapat vaksinasi di Siloam Klinik Medan. Upaya ini telah dilakukan lebih dari 5 kali, dan hingga kini terus dilakukan secara bertahap dengan menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan membatasi jumlah antrian. Ya, selain anak-anak juga kita akan bantu mencari vaksin, kuota vaksin ya untuk anak-anak panti. Apalagi mereka itu tidak punya orang tua. Kita sebagai aktivis peduli untuk mencari kuota, bantu mereka vaksin. Kesulitan kita sebagai aktivis ini kadang kuotanya terbatas. Jadi saya di sini di klinik Siloam dibantu oleh Dr. Jessica, sangat membantulah. Siloam Klinik Medan sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Mary Chang dan kawan-kawan dalam membantu menghubungkan klinik ini dengan masyarakat atau anak-anak yang membutuhkan vaksinasi. Terlebih, aksi ini juga sangat membantu beberapa anak-anak panti asuhan yang kurang mendapatkan perhatian ataupun akses ke pelayanan kesehatan. Dengan adanya inisiatif dari para aktivis sosial ini, fasilitas tingkat primer dapat menyalurkan vaksinasi kepada anak-anak dengan lebih cepat dan tertata. Memang sebagian orang ada yang gejalanya sangat ringan, tapi ada juga tuh anak-anak yang gejalanya berat. Jadi tentu saja vaksin ini sangat diperlukan untuk perlindungan kepada anak tersebut. Selain itu juga, kalau misalnya anak-anak sudah divaksin, tentu saja selain dirinya terlindungin, orang di sekitarnya juga terlindungin. Mega merupakan salah satu orang tua yang membawa anaknya mengikuti program ini. Ia memperoleh informasi vaksinasi ini dari Mary Chang dan kawan-kawan. Ia membawa anaknya, Jona Lim, divaksin agar meningkatkan imun tubuh anaknya, serta sebagai persiapan untuk menyambut rencana pembelajaran tatap muka nantinya. Ya, kedepannya di samping udah divaksin, tetap harus mengikuti protokol kesehatan ya, tentunya. Sama seperti orang dewasa dan lansia, kelompok anak-anak juga perlu mendapatkan vaksinasi untuk membentuk daya tahan tubuh terhadap virus corona. Meski begitu, perlu diingat setelah divaksinasi, anak-anak juga perlu mengikuti protokol kesehatan. Mari turut serta menyukseskan vaksinasi demi membentuk kekebalan kelompok dan berdamai dengan pandemi.